Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah orang yang mengumandangkan azan termasuk dakwah atau tidak? Maka jawabannya ya. Karena dakwah artinya adalah mengajak. Bapak jangankan azan, bilang ayo itu dakwah. Ayo sholat, itu dakwah. Ayo ngaji, itu dakwah. Ayo ke masjid, itu dakwah. Jadi dakwah itu adalah amalan yang sangat ringan, tapi pahalanya sangat besar. Ya. Nah, jadi azan pun termasuk dakwah. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan pahala dakwah, sering-sering azan. Ya. Niatnya manggil orang untuk datang ke masjid, atau paling tidak memberitahu orang bahwasanya waktu sholat sudah tiba. Kurang lebih seperti itu. Karena kalau kita korelasikan pada hadis yang kepada satu hadis yang berbunyi man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka baginya adalah kebaikan yang sama seperti orang yang mengerjakannya. Artinya misalkan pakai serah azan, kemudian dari azan pakai serah ada 100 orang yang dengar. Dari 100 orang yang dengar, yang sholat ke masjid 10 orang. Ya, tapi yang lain sholatnya di rumah gitu ya. Ya, yang ke masjid 10 orang, yang sholat di rumah 50 orang lah ya. Karena enggak semua orang sholat ya. Tapi mudah-mudahan sih semuanya sholat. Nah, ketika ada 10 orang sholat ke masjid, maka pakai serah yang azan tadi akan mendapatkan pahala 10 orang yang tadi tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Dan orang-orang yang sholat di rumah yang jumlahnya 50 pakai serah yang azan akan mendapatkan juga pahala seperti pahala mereka. Jadi pahalanya itu double, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, ya. Jadi dengan azan saja sebetulnya bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak. Azannya saja kalau misalkan pakai serah azan tapi orang dengar semua, walaupun orang dengar semua tapi gak ada yang sholat sama sekali. Sosoranganan tetap dapat pahala azan, ya. Apalagi yang dengarnya sholat ke masjid, itu pahalanya berkali-kali lipat. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahram. Laki-laki. Apakah anak saya yang perempuan boleh lepas hijab kepada ustaz di taman juga itu boleh? Maksudnya membuka hijab, membuka aurat di hadapan ustaz sama anak mahram bukan sama saya? Ada kakak misalkan. Oh, berarti ponakan saya. Iya. Oh, boleh. Iya. Boleh. Jadi keponakan dengan paman itu mahram. Artinya apa? Keponakan perempuan itu boleh tidak berhijab di hadapan pamannya. Ya. Atau seorang bibi boleh tidak berhijab di hadapan keponakannya. Kenapa? Karena masih mahram. Adapun dengan sepupu, dengan anak saya tadi ya, misalkan anak Kang Dedi ya namanya. Kang Ahmad, kayak Kang Dedi. Iya, iya, iya. Perempuan, anak saya laki-laki itu kan sepupuan ya. Nah, sepupu itu bukan mahram. Makanya sepupu itu boleh nikah, Pak. Ya, sepupu itu bukan mahram. Makanya sepupu boleh nikah. Apa definisi mahram? Definisi mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Yang haram dinikahi itu mahram, ya. Nah, jadi mulai dari sepupu ke atas itu sudah bukan mahram lagi, ya.
Jadi mahram itu batasannya sampai kalau ke atas paman, kalau ke bawah ponakan, itu ujungnya. Kalau sudah sepupu, dulur misan, bahasa Jawanya apa? Misanan. Ya, pokoknya begitu ya. Ya, kalau udah misanan ke sana, maka itu sudah bukan mahram. Artinya apa? Pertama, boleh menikah. Yang kedua, tidak boleh buka aurat. Kurang lebih seperti itu. Artinya tidak boleh buka hijab ya dalam konteks ini. Wallahu a'lam bishawab. Oh, nggak pakai kerudung gitu ya. Oh, sama sepupu juga. Iya. 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 Iya, kalau sama ponakan nggak apa-apa ya, tapi kalau sepupu tetap wajib pakai hijab. Lalu bagaimana kalau sepupu kita yang perempuan nggak pakai hijab? Ya sudah, tugas kitanya yang goddul basor, menundukkan pandangan mata. Jadi tidak sengaja melihat, ya. Kecuali karena ada kebutuhan, kita mau nanya sesuatu, gitu kan, nggak apa-apa ngelihat, ya, ngelihat wajah ya, ngelihat wajahnya, bukan yang lainnya loh, hati-hati. Ya. Wali mamun ke transaksi Indomaret, matana ke mana? Ya, auto. Nggak, dia bisa bagi dua, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, kita cukupkan saja kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, jadi tabungan kita di akhirat. Mudah-mudahan dengan wasilah kita berkumpul di tempat yang mulia ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tadrisana wa ta'limana wa ta'allamana sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka